Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada pertemuan perdana setelah PTS kemarin, alhamdulillah kita bisa belajar kembali. Sekarang kita akan belajar fikih tentang kurban dan akikah. Teman-teman, sambil menyimak video bisa juga membuka bukunya halaman 57 sampai 60. Mari kita mulai pembelajarannya. Kalian akan share screen, teman-teman. Baik. Teman-teman, sekarang kita akan sebentar ya. Sekarang kita akan belajar tentang mengenal kurban dan akikah. Pertama kita harus tahu dulu dalil atau sumber perintah di Al-Qur'an tentang kurban dan akikah. Baru kita nanti akan mengetahui lebih jelasnya. Nah, yang pertama adalah dalil Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 36 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal buduna waja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkurus mallahi 'alaiha shawaffa dzali fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa'at'imul qani'a wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ayat selanjutnya teman-teman juga bisa ikut baca biar nanti teman-teman bisa latihan bahkan hafal. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha wala yanaluhut taqwa. Yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakharha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta sebahagian dari syiar Allah, dari perintah Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri atau dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta-minta, demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Maksud mati ini adalah ketika sudah disembelih. Nah, dari surat Al-Hajj ayat 36 sampai 37 ada kata menyembelih atau kurban. Maka dari itu Quran surat Al-Hajj ayat 36 sampai 37 adalah dalil perintah untuk berkurban. Jadi nanti kalau ditanya apa dalil kurban, yaitu Al-Hajj ayat 36 sampai 37. Nah, selanjutnya ada hadisnya juga teman-teman. Hadisnya adalah An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala ia telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang mempunyai kesempatan, walam
yudoha, tapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Hadis ini dari riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi dari hadis ini kata Rasul, kalau kita punya uang atau kita mampu berkurban, tapi kita tidak berkurban, maka kata Rasul, jangan mendekati tempat sholat kami. Wah, itu saking perintah wajibnya berkurban, sehingga kata Rasul, jangan mendekati tempat sholat kami bagi kalian yang mampu berkurban tapi tidak berkurban. Nah, selanjutnya teman-teman, kita langsung ke pengertian. Nah, pengertian kurban itu dari bahasa Arab. Artinya, kurban menurut bahasa artinya dekat. Kurban dari kata bahasa Arab. Qoribun, dekat. Ba'idun, jauh. Nah, jadi kurban itu dari bahasa Arab, yaitu dekat. Qorib, kurban. Kemudian sesuai dengan artinya, kurban ada dimaksudkan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Jadi karena artinya dekat, maksudnya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pelaksanaannya kurban berkaitan dengan binatang yang disembelih dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi cara beribadahnya adalah menyembelih hewan kurban. Kalau sholat ibadahnya dengan gerakan bacaan, zakat dengan uang atau bahan pokok. Kalau kurban ibadahnya yaitu dengan hewan kurban. Menyembelih hewan kurban maksudnya. Syariat Islam telah menetapkan mengenai waktu, jenis hewan, dan cara menyembelihnya. Nanti diatur ada seperti berikut. Tujuan kurban pertama, untuk mengingatkan umat Islam kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Teman-teman tentu mengetahui kalau cerita mimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang telah dinanti-nanti puluhan tahun, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kalau Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail, anaknya yang dinanti-nanti. Karena kesolehan bapak dan anak, Ibrahim soleh karena menaati perintah Allah lewat mimpinya, yaitu untuk menyembelih anaknya. Dan Nabi Ismail juga soleh karena mentaati mimpi bapaknya dan menyetujui perintah Allah untuk bapaknya. Maka dari itu Nabi Ismail rela, ikhlas untuk dikurbankan. Tapi teman-teman kita tahu dari peristiwa tersebut Nabi Ismail tidak meninggal. Malah digantikan oleh Allah dengan hewan kurban. Diberikan rezekinya dan Nabi Ismail dalam keadaan sehat. Kedua adalah untuk menanamkan sifat suka berkurban. Dengan kita latihan kurban, orang tua kalian juga ikut kurban, maka insya Allah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita suka berkurban. Selanjutnya nomor 3, menolong orang yang sedang kesusahan. Jadi nanti kenapa bisa menolong orang kesusahan? Karena ketika nanti kita kurban, kemudian daging kurbannya kita berikan kepada orang yang membutuhkan, dan kita otomatis secara tidak langsung kita membantu makanan mereka membantu bahan makanan mereka. Nomor 4, menghilangkan sifat kikir atau pelit. Nomor 5, menanamkan sifat senang bersedekah. Kurban juga termasuk sedekah ya teman-teman. Selanjutnya, hukum dan jenis hewan kurban. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan bagi yang mampu dan dianjurkan pula untuk berusaha bagi yang kurang mampu tuh. Yang mampu dan yang kurang mampu dianjurkan, harus disuruh berusaha gitu. Karena kurban adalah ajaran syariat Islam yang telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunjukkan pengorbanan seseorang dalam mempererat tali persaudaraan dalam masyarakat dan membela aturan-aturan Allah. Nah, sebagai bentuk kesadaran dan melatih jiwa berbagi, maka pada setiap tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Jadi kalau kita sholat Idul Adha itu kan tanggal 10 Zulhijjah. Nah, dan
tanggal 11, 12, dan 13-nya Dzulhijjah atau kita sebut Ayamut Tasyrik, dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban yang akan dibagikan dan dimakan bersama-sama dengan segenap masyarakat. Biasanya teman-teman kalau daging kurban ada yang disate, ada yang dibuat soto, ada yang dibuat rendang atau semur dan lain-lain. Menyembelih hewan kurban di atas berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi teman-teman, kalau orang tua, saudara atau tetangga teman-teman itu haji, itu di bulan Dzulhijjah. Jadi pada saat jamaah haji berada di Mina dan setelah melontar jumroh Aqobah, lalu para jamaah pada saat itu memungkinkan menyembelih hewan kurban yang disebut dengan hadyu. Jadi kalau ada saudara kita yang haji, dia berkurban disebutnya hadyu. Sedangkan bagi kita umat Islam yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, dianjurkan menyembelih hewan kurban dan sembelihan hewan kurbannya disebut udiyah. Oke, bedakan antara hadyu dan udiyah. Oke, hadyu kurban bagi yang melaksanakan haji, udiyah kurban bagi yang tidak melaksanakan haji. Kemudian jenis hewan kurban yang boleh dijadikan sembelihan kurban yaitu kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta ya. Nah, hewan kambing disembelih hanya untuk satu orang dan tidak boleh untuk bersama-sama. Oke, Parehan scroll ke atas dulu. Parehan ulangi. Kalau kambing atau domba satu orang kurbannya, sedang hewan satu orang tidak boleh bersama-sama. Sedang hewan sapi dan unta bersama-sama untuk 7-10 orang. Bagi yang mempunyai kemampuan dan kelebihan menyembelih satu ekor sapi atau unta untuk dirinya sendiri, boleh, bahkan perbuatan itu lebih baik. Jadi yang nomor 1, kambing atau domba ini kurbannya seorang. Misalnya kambing atau domba harganya 3 juta. Nah, jadi Parehan mau kurban. Parehan mengeluarkan 3 juta untuk beli kambing atau domba, kemudian Parehan sembelih, Parehan kurban, Parehan potong. Tapi kalau misalnya sapi atau kerbau itu 7 orang. Misalnya kalau Parehan mau kurban, sapi misalnya harganya 14 juta. Kemudian dibagi 7 orang. Nah, atau kita biasa sebut patungan. Misalnya ada Parehan, adik Parehan, kakak Parehan, orang tua Parehan, tetangga Parehan. Sampai ada 7 orang, kita beli sapi, kemudian kita potong. Oke, maksimal 7 orang. Tapi kalau Parehan mampu untuk membeli sapi atau kerbau 14 juta satu orang saja, Parehan saja, maka itu boleh, lebih bagus. Gitu. Unta sama, unta 10 orang atau 1 orang. Boleh nggak Parehan 3 orang, 4 orang? Boleh, antara seorang atau 7 orang. Selanjutnya waktu kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Misalnya tahun ini 10 Dzulhijjahnya bulan apa ya? Bulan Agustus contohnya. Berarti bulan Agustus kita menyembelih hewan kurbannya. Setelah sholat Idul Adha dan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah yang disebut dengan Ayamut Tasyrik. Jadi misalnya kalau ada sholat Idul Adha yang biasanya habis sholat langsung kurban, motong, tetapi bisa juga tanggal besoknya, lusanya atau besoknya lagi. Tanggal 11, 12, atau 13. Bila waktu penyembelihan dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan di atas, maka penyembelihannya itu termasuk sembilan biasa, tidak termasuk ibadah kurban. Nah, kalau kita menyembelih hewan kurbannya di luar tanggal 10, 11, 12, dan 13, itu bukan kurban namanya. Itu hanya menyembelih biasa. Terakhir, seperti yang dijelaskan dalam hadis, man zabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, wa inna ma yazbahu li nafsi, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man zabaha ba'da shalah, dan barang siapa yang menyembelih setelah Idul Adha, faqad summa nusuk
nusukuha wa asobba sunnatal muslimin. Maka telah sempurnalah ibadah kurbannya dan cocok dengan sunnah umat Islam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi kata Rasul dalam hadis ini, kalau kita menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka itu sembelihannya untuk kita aja, itu sembelihan biasa. Tapi kalau setelah sholat Idul Adha, maaf tadi Idul Adha bukan Idul Fitri, maka itu sesuai sunnah Islam. Maka dari itu kita tadi sudah mengetahui di luar tanggal tersebut, maka bukan kurban tapi sembelihan biasa. Baik teman-teman, demikian materi kurban dan akikah. Akikahnya nanti baru kurban. Jadi teman-teman semoga bisa dipahami. Pak Rehan upload video ini di YouTube. Teman-teman tolong nanti di komen. Misalnya kalau paham, alhamdulillah paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Pak Rehan mengambil absen teman-teman dari komentar teman-teman. Kalau paham, ketik alhamdulillah paham atau yang lain-lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri video ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.